Pemirsa, sebuah minibus yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang di kawasan Gunung Gumitir, Jember. Akibatnya kemacetan terjadi hingga 2 km. Arus kendaraan di kawasan Gunung Gumitir, Jember macet hingga 2 km lebih setelah sebuah pohon besar tumbang di kilometer 36 Desa Garahan, Kecamatan Silo dan menimpa mobil yang melintas. Beruntung pohon hanya menimpa bagian depan mobil sehingga tidak ada korban jiwa. Ya Allah. Petugas dari Kepolisian Sektor Silo dan BPBD Jember berupaya memotong pohon yang menutup jalan. Besarnya pohon menyulitkan proses evakuasi pohon. Sementara itu pengendara roda 2 yang tidak sabar nekat melintas di bawah pohon yang tumbang agar bisa segera sampai di tempat tujuan. Setelah 2 jam lebih, pohon ini akhirnya berhasil dipotong. Warga yang melintas pun ikut bergotong royong memindahkan potongan pohon. Di kilometer 36, kalau dari Jember sebelum Watu Gudang, ada pohon yang tumbang, pohon yang besar dan melintang di tengah jalan, sehingga kedua arus dari Banyuwangi atau Jember sebaliknya mengalami kemacetan. Arus kendaraan kemudian berangsur normal dengan buka tutup. Tumbangnya pohon besar ini dimungkinkan karena curah hujan yang tinggi di kawasan Gunung Gumitir sejak semalam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Terima kasih, selamat jalan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik plastik dan 3 unit kendaraan di Kosambi, Tangerang, Banten. Tidak adanya sumber air terdekat menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran menghanguskan pabrik plastik di Kosambi, Tangerang, Banten dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Akibatnya bangunan pabrik, musola, dan 3 unit kendaraan ludes terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak adanya sumber air terdekat sempat menyulitkan proses pemadaman. Setelah 7 jam, api pun berhasil dipadamkan. Hingga siang tadi, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Sementara itu, para pekerja pabrik berupaya mengumpulkan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Kami melaksanakan pemadaman selama 7 jam. Kami menerima laporan pada jam 10 malam. Terbakar ini adalah bahan-bahan plastik, dari proses awal sampai proses bahan baku. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Irjen Napoleon Bonaparte terpidana kasus suap Red Notice Joko Chandra menjadi terduga pelaku penganiayaan Muhammad Kece, tersangka kasus penistaan agama. Meski kasus ini telah ditingkatkan ke penyidikan, polisi masih mencari alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Penganiayaan yang dialami Muhammad Kasman alias Muhammad Kece oleh teman satu selnya Irjen Napoleon Bonaparte terjadi di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada 26 Agustus lalu. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan dan tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Polisi belum membeberkan motif Napoleon menganiaya Muhammad Kece. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama. Kasus Kece kini masih dalam tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara Napoleon Bonaparte adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas kasus ini, Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Hub Inter Polri.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, video seorang narapidana yang diduga dianiaya di Lapas Tanjung Gusta, Medan viral di media sosial. Penganiayaan diduga dilakukan oknum sipir yang juga disebut meminta sejumlah uang. Buka lagi. Video berdurasi 45 detik ini beredar luas di media sosial. Dalam video dinarasikan, seorang narapidana mengalami luka lebam dan memar di punggung akibat dianiaya sipir. Perekam video juga menyebut sipir memukul warga binaan jika tidak diberi uang. Pihak Lapas Tanjung Gusta, Medan membenarkan dugaan adanya penganiayaan. Korban dalam video adalah S, narapidana kasus narkotika. Korban diduga dianiaya saat berada di dalam sel setrap karena melanggar aturan lapas. Untuk sementara video tersebut kami nyatakan benar itu ada di Lapas 1 Medan. Dan sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan bersama tim dari kantor wilayah, mudah-mudahan nantinya akan melakukan pemeriksaan terus, dan jika memang itu terbukti dilakukan oleh petugas, tentu nanti dari kanwil atau kantor wilayah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap petugas tersebut dan tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara tengah menginvestigasi kasus ini secara internal. 5 saksi dari sipir dan narapidana juga telah diperiksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Gabriela Maelani, tenaga kesehatan korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata. Saat melakukan evakuasi, petugas sempat ditembaki KKB. Jenazah Suster Gabriela Maelani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata Papua, berhasil dievakuasi dari dasar jurang yang terjal. Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan TNI Polri. Sementara itu, satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga saat ini masih hilang dan belum ketahui nasibnya pasca penyerangan KKB Senin lalu. Usai penyerangan, petugas gabungan TNI Polri memperkuat pasukan untuk mengejar para pelaku. Kita sudah perkuat pasukan, ya kita akan kejar. Ya. Ada berapa kekuatan nih? Kekuatan kita tambah 1 peleton. Dari Brimob juga mereka akan tambah kekuatan, mungkin juga 1 peleton juga. Ya kita akan kejar mereka. Selama proses evakuasi, petugas sempat mendapat gangguan tembakan dari kelompok separatis yang berada di seberang jurang. Namun gangguan ini dapat diatasi sehingga jenazah dapat diangkat. Usai dievakuasi, jenazah Suster Gabriela diterbangkan ke Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Chenry Andrew, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB dikabarkan tewas dalam kontak tembak di kawasan distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pimpinan KKB bernama Eli M. Bidana itu terlibat dalam perusakan fasilitas umum di Kiwirok dan Okika. Eli M. Bidana disebut sebagai komandan operasi kelompok kriminal bersenjata Ngalum Kupel Lamek Taplo. Kelompok Lamek Taplo ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas insiden pembakaran sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di Kiwirok dan Okika. Eli tewas dalam kontak tembak di kawasan distrik Kiwirok pada Senin lalu. Namun jenazah Eli belum ditemukan karena telah dievakuasi dan dibawa oleh KKB. Itu juga dari akun yang kami lihat yang mereka publish bahwa salah satu pimpinan bersenjata mereka, Marga Bidana meninggal gitu. Karena kami juga tidak bisa konfirmasi langsung, tetapi dari masyarakat yang kemarin ketika terjadi kejadian dan mereka ke pos, mereka mendengar bahwa ada teriakan dari mereka bahwa kalau dari teriakan itu kami 4 kena. Pemirsa, aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Usai menyerang pos Ramil di distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat, KKB juga menyeberang fasilitas umum di distrik Okika dan Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Bahkan seorang tenaga kesehatan meninggal akibat penyerangan ini. Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata terus terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua.
14 September lalu, sejumlah fasilitas umum yang terdiri dari puskesmas, perumahan, sekolah, dan balai kampung di distrik Okika dirusak dan dibakar. Satgas Nemangkawi yang mendapat laporan masyarakat langsung mengejar para anggota KKB pimpinan Lamek Taplo. Sehari sebelumnya pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya Puskesmas Kiwirok. Sebelumnya pada 2 September lalu, 4 prajurit TNI gugur dalam penyerangan yang dilakukan KKB di distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat. Mereka adalah Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratujul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Selain itu, 2 orang terluka dan 5 lainnya selamat. Pratu Iqbal yang sebelumnya dinyatakan hilang diketahui sempat menyelamatkan diri ke hutan dan ditemukan dalam kondisi selamat. KKB yang berjumlah sekitar 50 orang menyerang prajurit TNI yang berjaga di pos Ramil Kisor menggunakan senjata tajam. Komnas TPN PB OPM mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Managoraya pastikan pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora tewas dalam baku tembak. Kami kembali usai jeda.